Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Minggu lalu, IHSG terus membara merah, walau masih bertahan di level 6.800. Minggu-minggu ini negosiasi tarif Amerika dengan beberapa negara akan jatuh tempo. Sampai sekarang belum ada kepastian, apakah cerita perang dagang akan segera berakhir atau akan makin besar. Lalu bagaimana proyeksi pasar di beberapa minggu ke depan? Apa yang sebaiknya diinvestasikan investor sekarang ini? Apakah reksadana pendapatan tetap atau berinvestasi di obligasi akan menjadi peluang yang menarik? Berikut ini analisis dan tips dari Arvan Fasri Karniodi, Direktur Utama Kisi Asset Management. Ya, jadi memang kalau dari saya, kita merasa yang paling benar, yang mesti kita ikutin ya jelas dari pemerintah. Kita ikut aja guidance dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Keuangan atau dari Bank Indonesia. Nah, untuk yang GDP growth, memang kita semua tahu bahwa ekonomi Indonesia memang sedikit melambat. Ya, sesuai dengan GDP Q1 kita hanya di 4,8. Sedangkan bertahun-tahun, yearly, secara tahunan GDP kita itu growth at average 5%. Nah, karena ada memang harus diakui pelambatan ekonomi, sepertinya memang tahun ini GDP growth kita akan berada di bawah 5. Kita memprediksi dan kita juga sepakat dengan Kementerian Keuangan sekitar 4,8 ya full year-nya. Saya rasa sih 4,8 kita udah lebih baik dibanding banyak negara-negara lain di mana keterlambatan ekonomi global juga sedang mewabah ya. Ya, memang ini program yang agresif tapi saya bilang cukup baik dari pemerintah. Ya. Memang salah satunya yang harus didanai adalah dengan penambahan bond issuance. Saya rasa nggak ada masalah ya. Pasar obligasi kita sedang rame, sedang dynamic, sedang bagus-bagusnya. Ya, kalau diperhatikan, the last 2 months, setelah kita ada sell-off sedikit setelah Lebaran, bond yield kita itu menguat terus. Ya, jadi bond yield-nya turun terus, harga bondnya naik ya. Kita among the best performers in bond yield dibanding negara-negara lain. Ya. 10 year kita sekarang udah 6,6, ya, flat, 6.6 flat. Kita sudah mau mencapai bond yield at the highest in 1 year. Ya, saya sih sangat optimis ya, pasar pasti tahu, pasar sudah price in bahwa bond issuance-nya akan lebih banyak, tetapi mereka responnya sangat positif. Kalau on the other side, kalau mereka tahu akan ada banyak bond issuance, tetapi pasar reaksinya negatif, pasti udah melemah. Ya, tapi ini malah sambutannya sangat positif ya. Saya bilang, jadi kesimpulannya adalah, saya cukup yakin market Indonesia, especially bond market, bisa menyerap itu dan hasilnya akan baik ya. Jadi sejak pertama kali Trump mau naik, kemudian terpilih, kemudian benar-benar mengeluarkan kebijakan tarif, kita secara house view, ya, Kisi Asset Management dan Korea Investment Management secara global, view-nya sepakat, yaitu apa sih ujung-ujungnya dari tarif ini? Ujungnya dari tarif ini adalah negosiasi. Ya, kita semua tahu kalau tarif berkepanjangan, ya, itu akan melukai semua orang, ya, akan membunuh pelan-pelan semua orang. Ya. Kita percaya tarif, apapun tarif yang nanti akan dikenakan tidak akan berkepanjangan, jadi ujungnya negosiasi. Nah, yang tadi terjadi itu kan masih selentingan ya, masih selentingan. Kalau saya sih optimis negosiasinya ini akan berjalan baik, saya bilang, apapun itu. Ya. Kalaupun misalnya Indonesia menegosiasikan A, kemudian Trump mau lebih tinggi B misalnya. Untungnya nilai ekspor Indonesia di global market dan atau ke US itu masih kecil. Ya, jadi impact-nya relatively still very low. Ya, saya sih nggak ada keraguan untuk itu ya. Tapi basis asumsi saya adalah yang pertama negosiasinya akan berjalan dengan baik, saya bilang. Iya, jadi
kita ketahui bersama, the last 10 years, pasar saham cukup berat. Indeksnya turun naik di situ-situ aja. Tidak bisa menembus level tertinggi. Padahal the last 2, 3, 4 years, earning banks setelah COVID itu sebenarnya reaching all time high. Ya, jadi sepertinya memang kalau di pasar saham ada sedikit di rating. Ya. Dibuktikan juga dengan kita yang ada di industri reksadana, total nilai aset reksadana berbasis saham turun terus. Ya, sedangkan yang semakin naik adalah reksadana berbasis pendapatan tetap atau obligasi. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita juga perhatikan the last 1 to 2 years, corporate yang tadinya tidak pernah mengeluarkan obligasi, sekarang tiba-tiba mengeluarkan obligasi. Karena mereka melihat demand dari obligasi ini tinggi sekali. Ya, jadi kalau saya bilang kita dari industri reksadana kepada para investor, cermati baik-baik. Yang pertama itu memang harus your risk profile dulu. Risk profile seperti apa. Ya. Kedua, tadi saya bilang pasar saham 10 tahun nggak kemana-mana. Sedangkan obligasi pendapatan tetap naik terus. Jadi secara akumulatif, secara total return selama 10 tahun, reksadana pendapatan tetap jelas lebih tinggi dibanding reksadana saham. Ya. Jadi kalau saya bilang, pertama, sesuaikan risk profile. Kedua, kalau kita lebih senang untuk mengalokasikan investasinya ke reksadana pendapatan tetap. Ya. Kalau growth ada, growth-nya ada, tapi ternyata tidak disambut positif oleh majority of investors. Ya, ternyata majority of investornya lebih senang sekarang ke pendapatan tetap. Iya, company juga sekarang keluarin obligasinya banyak, keserap terus, habis. Ya, return-nya juga belakangan pendapatan tetap lebih stabil. Nah, ada satu hal yang saya soroti, yaitu memang sepertinya Indonesia kembali lagi ke 20 tahun yang lalu ya. Nggak ada yang salah tentang ini, yaitu adalah memang sebagian masyarakat Indonesia, sebagian besar investor itu memang mentalnya masih deposan. Nothing wrong with it. Nothing wrong with it. Even parent company kita yang di Korea, yang pasar sahamnya jauh lebih advance, jauh lebih dalam, sama. The biggest reksadana yang mereka miliki, selain ETF ya tentunya ya, adalah pendapatan tetap. Ya, karena insurance money juga. Ya. Tapi pendapatan tetap memang stabil, lebih stabil, kuponnya jelas. Kalau reksadana pendapatan tetap yang government bonds, selain dapat kupon, ada kemungkinan dapat capital gain. Kalau yang corporate, ada capital gain cuman lebih sedikit, tetapi kuponnya lebih tinggi ya. Sekarang reksadana pendapatan tetap rata-rata bisa 6-7%. Kalau saham, kalau dari bulan Maret kemarin, minus 10 semua. Sekarang kalaupun plus 10, baru 0. Ya kan? Atau kalaupun ada reksadana saham yang year on year 5, saya nggak mau dong investasi saham return-nya 5. Reksadana pendapatan tetap 5. Loh sama dong. Padahal ada satuan risiko lebih yang harus saya ambil untuk berinvestasi di reksadana saham. Untuk investor dengan risk profile normal ya, moderate ya, saya bilang 70% di pendapatan tetap, obligasi, 20% ada di reksadana money market untuk kebutuhan sehari-hari, dan 10% untuk cash, yang benar-benar untuk sehari-hari banget. Saya rasa itu ya, saham sih maksimal 5% lah. Maksimal 5% lah. Jadi 70, 20 money market, 5% cash, 5% saham lah alokasinya. Oh, kalau saya either way. Ada yang seneng obligasi pemerintah, kan ada obligasi pemerintah retail sekarang ya. Itu juga oke, biarpun kuponnya memang lebih tinggi, tapi resikonya basically zero. Basically ya, not really zero loh. Ya, nggak ada yang benar-benar zero. Kalau mau lebih risky, tapi dapat yield lebih tinggi,
obligasi korporasi. Ya, kuponnya tinggi-tinggi tuh, 7-8%. Kalau government bond kan 7-6%. Yang retail 6%-an. Nah, makanya ini antara obligasi pemerintah versus obligasi korporasi. Kalau obligasi korporasi kuponnya lebih tinggi, tapi kemungkinan capital gain-nya lebih kecil. Begitu juga dengan kalau obligasi pemerintah, kuponnya lebih kecil, tapi kemungkinan capital gain-nya lebih tinggi. Ya, dan jangan lupa, kemungkinan besar Indonesia itu masih akan memotong suku bunga. Ya, Fed pun baru kemungkinan besar akan memotong suku bunga September. Ya, kalau Fed potong suku bunga, kemungkinan besar kita akan ikut. Ya, dan jelas hukumnya adalah jika terjadi pemotongan suku bunga, harga obligasi pasti akan naik. Saya bilang sih, obligasi pemerintah boleh, obligasi korporasi boleh, sesuaikan dengan risk profile ya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.